Halo teman-teman Scaper, balik lagi bersama saya Jajang SP Hiroshima di channel Mega Aquatic Design ya, channel kesayangan para aquascape seluruh Indonesia, bahkan dunia. Amin. Nah, kali ini kita bakalan main listrik ya. Udah main air, udah sering, main tanah, udah sering, kita main listrik lagi. Nah, jadi ini di sini ada lampu ya. Lampu ini rencananya buat kita bikin tema Dutch style ya. Nah, ini udah proses cycling ya. Rencananya kita bakalan planting, tapi nanti juga bakal kita upload ya untuk hasilnya seperti apa untuk si tank Dutch style ini. Nah, tapi kita ada sedikit kendala ya. Ternyata ini lampunya modern. Mengerikan. Ada yang modern ya. Jadi ada beberapa beberapa jalur ya yang mati. Kita coba nyalain, nyala. Tapi untuk yang ini mati. Jadi nggak semua ya, kelihatan nggak ya? Mati. Nah, jadi kita bakalan perbaiki ini supaya teman-teman scaper juga bisa memperbaiki sendiri di rumah ya, nggak perlu ke tukang servis, nggak perlu ke tukang lampu. Nah, ini jadi kan maksudnya servis mudah ya, biar teman-teman nggak perlu ke bengkel. Nah, sebenarnya kan ini udah pernah kita bahas ya, waktu itu di toko udah kita bahas juga cara perbaikinya seperti apa. Cuman untuk sekarang kita bakal lebih detail lagi, lebih teliti lagi langkah-langkahnya dari awal sampai akhir biar benar-benar jelas. Ditambah lagi waktu itu kan pas di toko itu lebih berisik karena banyak kendaraan lewat. Makanya untuk yang ini kita bikin lagi konten untuk cara memperbaiki lampu HPL ini seperti apa. Saksikan sampai beres. Nah, ini kan untuk yang jalur ini ada 3 jalur ya. Ini kan mati nih. Nah, ini bakalan kita perbaiki. Tapi sebelum kita perbaiki, nanti kita bongkar, terus kita analisis dulu kira-kira di bagian mana. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti apa nanti setelah ini kita turunkan dan kita bongkar, baru kita cari tahu permasalahannya di mana. Oke teman-teman, ini lampunya udah kita turunkan, saatnya kita cari penyebabnya apa yang membuat si lampu ini modar ya. Peralatannya seperti biasa udah saya jelaskan di pas kita pembuatan lampu juga ya. Seperti multimeter, solder, timah, pinset, terus ya obeng sama sama tang juga ya buat ngebuka casingnya. Jadi ya peralatan-peralatan yang ada di rumah lah seperti itu. Oke, langsung aja kita bongkar terus kita cari tahu penyebabnya. Oke, kita buka casingnya dulu ya. Nah, ini penampakan dalamnya ya. Di sini bagian-bagiannya ada driver, ini power supply atau adaptor buat kipas. Ini driver kita pakai 5.
Ya, pakai 5. Ini pakai yang berapa ya, 50 watt ya. Ini pakai yang 50 watt, masing-masing 50 watt. Ini kan 198 watt totalnya, jadi kita pakai 5, 3 mode ya. Nah, ini sebelum kita ke driver, maksudnya kita itu dulu, kita analisis dulu nih kemungkinan pertamanya itu yang paling memungkinkan kerusakannya itu di mana. Nah, biasanya kalau untuk LED HPL ini ya, biasanya kerusakan yang paling umum, yang paling pertama itu, ini yang paling mungkin ya, yang paling mungkin itu yang pertama adalah LED-nya yang putus. Ada salah satu LED yang putus, karena kalau sistemnya ini kan pakai driver itu kan disusun secara seri ya. Jadi ketika ada salah satu LED yang putus, itu otomatis satu jalur itu akan satu baris satu jalur itu bakalan mati. Nah, jadi kemungkinan pertama ada LED yang putus ya. Kemungkinan yang kedua apabila ternyata setelah dicek itu LED-nya baik-baik saja, nanti kita praktekkan ya menggunakan multimeter. Kemungkinan yang kedua itu ada sambungan atau ada apa ya, solderan yang kurang rapih, kurang nempel. Banyak sih faktornya, misalkan karena timahnya kurang bagus ya, timahnya, atau mungkin soldernya kurang panas. Nah, itu bisa salah satu faktor yang menyebabkan lepas si kaki-kaki LED-nya atau si sambungan antara HPL 1 ke HPL 2 itu biasanya lepas. Nah, itu kemungkinan yang kedua. Nah, baru yang kemungkinan yang ketiga nih, ketika kaki-kakinya baik-baik saja, solderannya baik-baik saja, terus HPL-nya tidak ada yang putus, itu baru kita ke driver ya. Baru kita cek driver ini yang 5 ini. Yang 5 ini baru kita cek apakah ada salah satu yang rusak ya, atau di jalur tersebut drivernya yang mana nih. Makanya ini sebenarnya udah dulu pas saya bikin kita kasih kode untuk mempermudah ya, untuk mempermudah pengecekan. Misalkan ini 1D, ini maksudnya untuk mode ke-1 di depan, ini mode kedua depan, ini mode 1 belakang, ini mode 2 belakang. Nah, ini mode ke-3. Jadi seperti ini untuk mempermudah aja. Jadi nanti jalurnya yang mana, kalau misalkan setelah dicek semua tidak ada masalah, berarti ke driver ya. Kita tinggal pilih aja driver yang mana kira-kira yang bermasalah sesuai dengan jalurnya. Nah, oke, langsung aja sekarang kita buka, terus kita ke yang kemungkinan pertama dulu ya. Kita cek LED HPL-nya satu persatu. Penampakannya yang udah kita bongkar ya, casingnya udah kita buka. Nah, ini kita buka dulu ininya, lensanya ya, baru kita cek satu persatu. Tadi kan kalau kita lihat yang mati itu adalah bagian ini, terus ini sama ini ya. Jadi ini fokus ke sini. Nah, ini udah kita buka lensanya untuk bagian yang tadi mati ya. Bagian yang tadi mati. Nah, kita bakalan cek kemungkinan yang pertama seperti yang saya bilang sebelumnya, kita cek HPL-nya satu persatu. Nah, caranya ini arahkan ke bagian X10 ya, atau X1 ya. X10 atau X1 biar nanti kelihatan si LED-nya
nyala. Kita ke X10 aja dulu ya, X10. Mau X1 juga nggak apa-apa sih. Ini lebih terang nanti nyalanya. Sini aja. Nah, caranya seperti ini nih. Nah, kalau nyala berarti ini tidak masalah ya. Tuh, nyala kan? Nyala, ini warna merah, tidak ada masalah. Terus sampai ujung ya. Kita cari permasalahannya di mana. Nah, tadi kan kita cek LED-nya semua nyala ya, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kemungkinan di penyolderannya atau di sambungan antara satu, kedua, ketiga ya. Nah, cara mengeceknya seperti ini. Jadi pertama kan kita ngecek seperti ini. Nah, kalau sekarang kita ngeceknya pindah ke sini. Nah, ini berarti ke sini ada aliran, berarti tidak ada masalah. Seperti itu cara ngeceknya. Sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, di sini nih. Di sini mati nih. Kaki dan kaki nyala, tapi kita sambungkan ke sini enggak. Berarti di jalur kaki ini ada masalah. Oke. Kita lihat. Tadi yang mana, yang ini ya? Tuh. Ke kaki nyala, ke sini enggak. Ini kalau enggak solderan putus. Ini enggak kuat. Nah, ini nih masalahnya nih. Nah, ini enggak nempel, lepas solderannya. Jadi ketemu masalahnya di sini. LED-nya tidak masalah, tapi hanya solderannya. Jadi ini bakalan kita solder lagi. Yang ini ya. Oke, kita solder. Kita coba lagi. Nah, sekarang kan udah nyambung tuh. Dari sini pun nyala. Nah, ini untuk jalur ini kita udah ketemu masalahnya. Kita lanjut ke jalur yang lain. Nah, ini nih masalahnya nih. Ini aman. Ini aman. Berarti nah, ini nih. Yang patah lagi ya, Bang? Iya, ini nih tuh. Ini lepas ya. Lepas. Oke, ini ketemu lagi masalahnya untuk di jalur kedua ya. Masalahnya lepas lagi. Oke, kita akan solder ulang. Kita panjangin dari sini. Oke. Sini kita kasih lagi timah. Kita tes. Oke, kita tes pakai ini. Kebalik. Nah, oke, nyala ya. Nah, teman-teman, itu tadi ya kita udah menemukan permasalahannya untuk di dua jalur ini ya. Jadi keduanya itu permasalahannya di sambungan ya, sambungan antara LED yang satu ke LED yang lainnya. Nah, itu sih kalau saya simpulkan ini dulu kan pas pembuatannya kan ini kita bikin buat si Dutch style ya. Jadi
kita tentukan spektrum cahayanya sama susunan warnanya juga. Nah ternyata pas di tes di tank warnanya kurang enak di mata gitu, jadi makanya waktu itu tuh kita sebagian ada yang dirubah, jadi udah terpasang tadinya udah bagus, cuman pas dicobain kurang enak di mata, jadi sebagian LED waktu itu kalau nggak salah itu terlalu biru, makanya kita sebagian LED yang putih. Dulu yang putih itu pakai yang 11.000 ya, kita ganti sebagian sama yang 9.000. Terus untuk yang warna birunya juga kita kurangin sedikit. Nah, jadi untuk ya menurut saya masalahnya di situ gitu kan. Kan bongkar pasang lah gitu, terlalu sering bongkar pasang. Ya karena itulah, karena kita bongkar lagi ya ada yang kelupaan atau kurang pas ya nempelnya. Untuk si sambungannya ya akhirnya seperti ini. Tapi intinya dari semua itu teman-teman gak usah buru-buru ya, datang ke datang ke tempat servis atau lain sebagainya. Minimal dasarnya paham lah ya. Tapi kalau emang teman-teman sama sekali nggak paham ya jangan coba-coba ya, nanti takut kesetrum, bahaya juga gitu kan ya. Cuman tutorial simpelnya sih seperti ini, saya sudah jelaskan detailnya seperti apa, jadi ya murah lah, nggak ada biaya yang keluar, mungkin cuman waktu saja sama kopi dan rokok ya. Jadi kalau bisa sendiri ya apa salahnya lah. Nah karena ini udah selesai, udah nyala lagi semuanya, jadi ini bakalan kita pasang kembali, kita masukin lagi ke boxnya. Terus kita sambungin lagi kabel yang tadi kita copotin, baru kita pasang dan ya selesai. Oke, langsung saja kita pasang. Nah ini udah selesai, kita pasang lagi boxnya. Tapi sebelum kita kembali gantungin ke tank ya, alangkah lebih baiknya kita tes dulu, mumpung masih di bawah. Jadi kita coba. Nah ini kita coba kipasnya dulu ya, pendingin, buat pendingin heatsink. Ini tombolnya sengaja di belakang biar nggak kelihatan. Nah oke teman-teman, sekarang lampunya udah kita pasang kembali. Coba kita tes ya. Mode 1, mode 2, mode 3. Nah oke kan, sekarang udah normal kembali, nyala kembali. Dan tadi kesimpulannya, kerusakannya tidak ada part yang diganti ya, hanya ada beberapa sambungan yang lepas ya, karena ya bisa efek guncangan atau karena emang penyolderannya kurang bagus ya waktu sebelumnya. Nah oke teman-teman, saya cukupkan tutorial kita hari ini memperbaiki lampu ini. Nah buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar lampu, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman juga yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang suka dengan videonya jangan lupa di like. Mega Aquatic Design, Escape and Rock and Roll.